Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Nah, jadi malam ini saya akan mengadakan interview singkat dengan salah satu karyawan yang di PHK karena corona. Nah, tujuan saya melakukan interview ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Etika dan Komunikasi. Sambil menunggu narasumber, kalian yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya ya. Makasih. Salah satu narasumber kita ini dia bekerja di salah satu PT bagian foods and goods. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan makanan. Kebetulan dia adalah maksudnya teman sebaya saya, namun tidak terlalu dekat. Nah, namanya itu adalah Adit. Nah, kita boleh undang langsung ya sekarang. Halo Adit. Halo, Hai, malam. Gimana nih malam. kabarnya? Pasti sehat-sehat aja Baik. kan? Iya, iya, betul. Nah, jadi pada malam ini kita akan melakukan interview dengan ini Adit, ini teman saya. Iya, Nah, hai. kebetulan dia adalah salah satu karyawan yang di PHK karena corona ini. Nah, langsung aja kita mulai ya, Adit. Nah, jadi pertama-tama yang pengen saya tanyain itu, menurut Adit sendiri dampak dari corona itu apa sih? Kalau menurut saya, dampak dari corona ini yang mengakibatkan banyak orang terburuk sih, buruk banget. Apalagi buat yang bekerja. Banyak kan sebagian besar sekarang yang bekerja itu di PHK atau dipecat. Jadi banyak perusahaan pengurangan karyawan dan saya termasuk orang yang di PHK juga karena dampak corona ini. Dan ini benar-benar sangat COVID-19 ini. Ini sangat buruk sekali sih menurut saya. Nah, ketika Adit dinyatakan PHK, apakah Adit menerima penolakan ini atau ada negosiasi dari pihak perusahaan? Dari saya sendiri awalnya saya menegosiasi sih. Jadi saya nggak terima saya langsung di PHK. Saya meminta kejelasan secara jelas kenapa saya di PHK gitu. Kenapa harus saya gitu? Kenapa saya yang bisa terima dengan rendah hati sih gitu. Apakah saat PHK itu diberitahu kepada Adit, itu diberikan surat tertulis atau hanya omongan saja? Awalnya itu hanya pemberitahuan aja bahwa hari itu saya mulai di PHK. Namun setelah beberapa minggu itu keluar surat bahwa saya di PHK sih gitu. Kira-kira banyak karyawan yang di PHK itu kira-kira persentasenya berapa? Apakah semuanya atau hanya setengahnya saja? Ya kebetulan kan saya kerja di PT Mayora. Nah PT Mayora itu punya karyawannya itu ya cukup banyak lah, hampir ribuan ya. Dan saya Betul. kurang tahu untuk presentasi keseluruhan dari karyawan PT Mayora itu. Kalau menurut saya sih di divisi saya sendiri, saya berada di divisi akunting, itu sih Mm-mm. presentasinya mungkin dari 200 karyawan, sekitar 200 karyawan di divisi akunting itu paling cuma 5%-an sih. Sedikit. Soalnya Mm-mm. rata-rata cuma karyawan kontrak doang yang di PHK. Karyawan tetapnya tetap di
dipertahankan kayak gitu. Berarti Adit ini masih karyawan kontrak ya? Iya benar, masih karyawan kontrak. Oke, oke. Nah, ketika corona ini sudah mulai muncul, apakah perusahaan itu mulai menerapkan WFH atau enggak? Halo? Iya, kenapa? Iya. Pada saat corona itu muncul, perusahaan Anda itu mulai menerapkan WFH atau tetap masuk kerja seperti biasanya? Awal corona itu ada, perusahaan Mayora tetap melakukan pekerjaan seperti biasa sih, cuma diperketat aja keamanannya gitu. Kayak mulai ada pengecekan suhu badan gitu, disediakan hand sanitizer di mana-mana gitu. Jadi lebih diamankan lah. WFH itu dimulai setelah pemerintah menurunkan pengumuman. Jadi pada saat pengumuman itu turun dari pemerintah bahwa emang semua orang harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan segala-galanya harus dilakukan di rumah kan. Nah itu perusahaan Mayora langsung menerapkan WFH saat itu juga. Cuma diterapkannya itu nggak berlangsung lama sih setahu saya. Sebagian besar itu masih ada yang kerja di kantor juga, masih ada yang WFO gitu. Jadi ada setengahnya WFA, ada yang setengah juga WFO gitu. Berarti setelah pengumuman PSBB itu dikeluarkan pun penjualan masih tetap berjalan dengan lancar ya, Adit? Betul? Iya, kalau penjualan sih masih berjalan dengan lancar sih. Soalnya kan emang Mayora sendiri kan berada di mainnya produksinya makanan ya. Jadi emang semua orang butuh makanan dan minuman gitu. Betul. Pada saat Anda diberitahu PHK itu, sebenarnya perusahaan langsung ngasih tahu nggak sih kalau dia tuh karena corona atau dia ada alasan lain atau gimana mungkin? Sebenarnya awalnya nggak dibilang langsung karena pengurangan karyawan karena corona ya. Saya dikasih tahunya itu karena waktu itu ada sedikit masalah sih di kantor gitu. Jadi ada katanya saya ini kerjanya kurang teliti gitu. Jadi dibahas-bahas itu kerjanya kurang teliti itu dibahas ke situ dan disangkut-sangkutin juga agar PHK-nya itu dijalanin dengan lancar gitu. Dan akhirnya ya dikasih tahu kalau PHK-nya karena corona juga gitu, pengurangan karyawan. Berarti menurut Anda sendiri, apakah perusahaan itu berbohong atau dia justru mencari aman agar karyawan yang sudah di PHK nanti tidak akan memberikan image buruk ke orang-orang yang lain? Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih itu mereka cari aman sih. Jadi mereka cari alasan yang baik agar si karyawan yang di PHK itu nggak menyebarkan berita yang buruk buat si perusahaan itu sih gitu. Kemudian setelah Anda mengetahui Anda di PHK ini, Anda mengatakan lagi nggak kalau misalkan apakah saya akan mendapatkan kesempatan lagi ketika nanti pandemi ini sudah selesai? Enggak, saya nggak dapet hal seperti itu sih. Soalnya kayak emang benar-benar saya di PHK nggak ada kesempatan lagi untuk balik lagi kayak gitu. Karena emang pengurangan karyawan. Boleh saya bertanya lagi ya, Adit? Jadi kira-kira yang di PHK itu range umurnya yang sudah 30 ke atas atau yang masih anak-anak muda seperti kita ini? Rata-rata sih yang anak muda sih, yang mungkin yang belum S1 gitu, yang masih lulusannya ke SMK SMA. Nah, menurut Anda selain PHK itu sebenarnya solusi lain yang harus dilakukan apa sih oleh perusahaan? Supaya kan maksudnya penjualan itu tetap jalan, tapi kenapa dia harus melakukan PHK gitu? Kalau menurut saya sih ya solusinya ya kalau dibandingkan ada solusi lain, yaitu solusinya mungkin pengurangan gaji kali yang biasa dilakukan perusahaan lain juga gitu. Dari dibanding PHK itu yang orang benar-benar udah nggak dapat penghasilan sama sekali, jadi mereka berhenti kerja dan kehilangan pekerjaannya dan penghasilannya. Jadi lebih baik pemotongan penghasilan sih. Jadi kalau dilakukan pemotongan penghasilan, setidaknya mereka setiap bulan masih ada penghasilan dan pekerjaan. Gitu.
bener sih. Oke. Nah, Adit setelah di PHK ini, apakah ada kerjaan sampingan atau apa mungkin? Oh, sampai saat ini sih belum ada pekerjaan sampingan atau lainnya gitu. Soalnya emang lagi keadaan seperti kayak gini emang sulit juga buat melakukan pekerjaan sampingan atau apapun itu buat mencari penghasilan yang untuk memasuki hari-hari gitu. Itu susah sih lagi saat kayak gini. Mesti harus cari pemikiran yang kreatif gitu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, Adit sendiri masih bisa mencukupinya kan? Syukur sih masih bisa karena selama kerja kan masih ada masih ada tabungan gitu. Jadi ya masih cukup lah buat bertahan selama COVID-19 ini. Iya, tadi paling itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Nah, kita sudah sampai di penghujung interview ini. Nah, ini ada salah satu orang yang nanya nih, namanya Intan. Dia nanya, biasanya kan PHK itu dapat pesangon. Dari pesangon tersebut dapat atau enggak? Terus apakah nomor tersebut sesuai atau tidak? Kalau dari sebentar, Ditanya oleh Intan. Betul sih, itu pertanyaan yang bagus ya, karena kan pesangon dari perusahaan tersebut dapat. Kebetulan kan emang saya masih karyawan kontrak. Nah, jadi kalau karyawan kontrak itu kan emang belum dapat pesangon. ya nggak bisa dapat pesangon. Nah, itu jadi saya pas di PHK nggak dapat pesangon karena belum karyawan tetap kayak gitu. Apakah maksudnya ketika PHK itu berlangsung, apakah gajinya itu full atau tidak, atau di cut off atau gimana? Pas di PHK gajinya sesuai dengan sesuai dengan hari kerja saya kerja sih. Terakhir saya kerja berapa hari dan dihitung sesuai gitu. Baik. Oke, Adit, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menerima interview ini. Oke. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, thank you.